Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Kita jumpa lagi dalam renungan harian Embun pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Markus 14 ayat 61. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, "Sip sajo Jesus, sandok inda dia lusi iya, dungi disapai malim godangi matusia sanulinari, tutu deheho Kristus, anak ni natar puji," dalam bahasa Indonesia. Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, "Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, perjalanan kematian Yesus Kristus mulai daripada ketika mereka murid-murid berada di dalam perjamuan malam, kemudian masuk ke dalam taman Getsemane. Setelah itu setelah ditangkap, Yesus dihadapkan dengan para mahkamah agama, para tua-tua Yahudi. Di hadapan tua-tua dan para mahkamah agama, Yesus diinterogasi, diberikan berbagai pertanyaan-pertanyaan. Kemudian, banyak kesaksian-kesaksian yang diungkapkan para pembenci Yesus yang bertujuan agar Yesus bisa dihukum mati. Ungkapan-ungkapan mereka tidak sinkron satu dengan yang lain. Kemudian ada yang juga yang mengatakan bahwa dia layak dibunuh karena dia sudah mengatakan bahwa ketika diruntuhkan bait suci dalam 3 hari akan dibangun kembali. Maka hal itu pun sulit untuk dibuat menjadi hukuman mati baginya. Sehingga para mahkamah agama dan para tua-tua mencoba mencari dan bertanya banyak kepada Yesus akan hukuman apa yang selayaknya diberikan kepadanya. Kemudian diinterogasi dengan berbagai pertanyaan dan Yesus diam. Ketika Yesus diinterogasi dan ditanya, kemudian Yesus ditanyakan oleh imam besar dengan mengatakan, "Apakah engkau Mesias?" Kemudian Yesus diam dan tidak menjawab apa-apa. Kenapa hal ini terjadi? Apakah memang Yesus tidak tahu apa yang harus dijawabnya? Sebenarnya bukan itu yang menjadi alasannya. Alasan pertama adalah sebenarnya para tua-tua dan para imam-imam mengenal siapa tentang Mesias yang dijanjikan itu. Namun oleh karena emosinya, mereka menjadi kehilangan iman, kehilangan pandangan yang jelas tentang siapakah Yesus. Kemudian Yesus menyadari ketika apapun yang menjadi jawaban Yesus bukan membuka mata iman mereka untuk memperjelas eksistensi dan keberadaan Yesus. Namun yang terjadi adalah mereka akan tetap melihat Yesus sebagai orang yang akan dihukum dan menjadi disalibkan. Kemudian setelah semua terjadi, Yesus menjawabnya dengan sebuah kalimat yang terdapat setelah ayat ini. Yesus mengatakan, "Apakah engkau Mesias?" Setelah ditanya demikian, jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Yesus mengiyakan itu agar mereka terbuka hatinya, bukan untuk membesarkan dirinya, namun menyatakan dirinya yang sebenarnya. Yesus adalah anak Allah
yang menjadi Mesias penyelamat bagi orang-orang yang berharap keselamatan pada zaman di mana Yesus merupakan orang Israel yang membutuhkan Mesias pada saat itu. Bukan hanya di situ saja, namun Yesus adalah Mesias penyelamat bagi setiap orang yang menjadi menanti keselamatan. Sampai pada saat ini Yesus adalah Mesias. Ketika Yesus sudah menyatakan dirinya tersebut, yang terjadi Bapak Ibu yang terkasih, mereka menjadi sepakat, inilah saatnya dikoyakkannya lah jubah kebesarannya dan dikatakan dia harus dihukum mati. Yesus menjadi menerima hukuman mati karena sudah menyatakan dirinya sebagai Mesias. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kisah ini mau mengingatkan kepada kita, tidak ada kalimat apapun yang menjadi pembenaran kepada orang pembenci Yesus. Tidak ada kata apapun yang menjadi kata meyakinkan bagi orang pembenci Yesus. Namun ketika Yesus menjadi mewujud nyatakan apa yang sudah difirmankannya itu, yaitu anak manusia yang menjadi duduk sebelah kanan Allah, kemudian akan menghakimi, di sanalah kelihatan kemuliaan dan kebesaran Yesus. Dan setiap orang yang percaya kepadanya akan dibangkitkan bersama-sama dengan dia. Oleh karena itu saudara terkasih, firman ini mau mengingatkan kita bahwa keberimanan kita dihadapkan dengan tantangan, dihadapkan dengan para pembenci, pendendam, dan pencari kesalahan daripada hidup sebagai orang percaya. Namun meskipun demikian, Yesus menempuhnya dan menjalani hukumannya demi keselamatan daripada orang yang menjadi pengikutnya. Oleh karena itu saudara terkasih dalam Kristus Yesus, tetaplah mengimani Kristus Yesus di dalam segala keadaan. Hidupkan imanmu dan percaya kepada Yesus di dalam segala situasi yang engkau hadapi. Maka dengan demikian engkau akan menjadi bangkit bersama-sama dengan Yesus dalam kebangkitannya, karena dia menjadi penebus dan penyelamat kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman yang engkau taburkan, mengingatkan kami dan meneguhkan kami untuk menjadi mengimani dan mempercayai Yesus. Meski banyak pembenci, banyak yang mencari kesalahan oleh karena kebenaran yang sudah dinyatakan, namun kami diajak untuk tetap beriman kepada Kristus Yesus, karena apa yang dinyatakannya merupakan kebenaran yang sejati. Jadikan firman ini menjadi berakar bertumbuh dalam hidup kami. Hamba berdoa, Engkaulah yang menyembuhkan orang-orang yang dalam keadaan sakit, menguatkan yang lemah, menghibur yang sedih, dan memberikan jawaban atas segala permohonan yang dilontarkan di dalam nama Tuhan. Dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa mengucap syukur. Amin.